Alhamdulillah sudah sampai rumah Sayyidi Jannati. Alhamdulillah sudah sampai kos. Habis touring 2 jaman dari Kediri nganterin anak istri. Jadi kan pengen pulang. Akhirnya ya sudah tak anterin. Saya rencana hari ini mau nginep di Masjid Pemuda. Masjid Pemuda ini masjid yang ramah musafir. Jadi buat teman-teman yang dari luar kota mau ke Surabaya, bingung bermalam di mana, bisa mampir di Masjid Pemuda. Tas yang berisi peralatan masukkan sebelah sini juga cukup. Sampai parkiran, parkir di lantai 6. Soalnya saya deket musola dan di sini paling bersih lah menurut saya daripada lantai 5. Penuh. Ya, jadi sudah di kantor tadi, hampir mau telat, jadi kurang 3 menit. Jadi kerjaan saya ya beginilah, mengurusi administrasi. Ada Mbak Galuh, katanya nggak mau ditampar. Ini mbak-mbak YouTuber juga. Jadi saya ngurus surat masuk dan surat keluar, terus juga mengurusi website dan sosial media. Jadi alhamdulillah sudah tiba di Masjid Pemuda. Jadi masjid ini ada di belakang rumah ini. Jadi di depan ini ada rumah bekam Atin. Ini baru di semen. Jadi kendaraan kita parkir di sana. Nah, untuk menuju Masjid Pemuda kita masih perlu jalan kaki melewati gang kecil ini. Oke, seperti ini masjidnya. Jadi ini sudah jam 10 malam. Jadi saya sudah dipersilakan untuk bermalam di sini. Jadi motornya dimasukkan. Jadi buat teman-teman musafir yang ingin bermalam di sini ya memberi kabar dahulu agar nanti disediakan tempat. Lalu motor kita masukkan dan bermalamnya di ruangan sebelah belakang, sebelah timur, disediakan kasur, matras.
Ini juga salah satu tempat bekam, jadi baunya khas banget. Minyak bubut, minyak zaitun. Alhamdulillah bonus dapat AC nyala satu. Selamat istirahat, sampai jumpa besok pagi. أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه terletak pada sholat subuh. Kalau sholat subuhnya terjaga, insya Allah sholat lainnya akan terjaga. Jam 5 pagi, waktunya suruh. Dan juga pergi ke pasar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di mana saja. Jadi di sini saya mau mereview Masjid Musafir. Nah, Tapi ini namanya Masjid Pemuda ya Mas Masjid ya? Pemuda. Pemuda. Ya mungkin kita kenalan dulu ini dengan Mas Habibi, Ya, asli Madura. asli Madura. Saya juga asli Madura. Ya mungkin Mas Habibi mungkin bisa memberi kenalan mungkin Masjid Kenalan. Pemuda. Jadi dikenalkan, nama saya Muhammad Habibi, asal asli dari Sumeneb Madura, cuman sekarang sedang mengabdi di Masjid Pemuda 481F Surabaya. Apa itu Mas? Jadi Masjid Pemuda ya memang backgroundnya karena area-area Surabaya ini kan memang terkenal dengan pemudanya yang tangguh-tangguh, nekat-nekat, semangat-semangat. Nah, itu Bonek. ya bonek lah istilahnya. Benar nekat. Semoga menjadi ikon baik lah buat area-area Surabaya. Terus yang selanjutnya 481F itu adalah surat ke-48 yaitu surat Al-Fat ya. Terus satunya 48 satunya itu adalah ayat Al-Qur'an ya. Jadi surat ke-48 ayat 1. F-nya fatham mubina. Itu di akhir ayatnya kan inna fatahna laka fatham mubina. Itu kemenangan yang nyata. Ya, semoga dengan nama tersebut ya menjadi doa bahwa kita harapan para pengurus, para takmir, ya para marbot di sini semua kegiatan masjid ini benar-benar bermanfaat kehadiran masjid ini bermanfaat bagi khususnya bagi sekitar ya, warga sekitar dan terlebih ya untuk bangsa ini kayak gitu. Dengan kebermanfaatan yang bisa kita berikan gitu. Itu sekilas tentang perkenalan diri, terus Masjid Pemuda. ya tentang nama. Mas, kayak gitu. bagaimana sih maksudnya kalau ada orang mau mampir atau orang mau musafir mau istirahat di sini bagaimana Mas? Oke, siap lahnya. Jadi Mas Indra ini juga lahnya dari teman-teman biker muslim juga lahnya. Terus juga sempat tadi malam nginep ya lahnya. Iya. Nginep yang keberapa kali ini? Nginep kedua kalinya. Oh, kedua kali ya, sudah 2 kali. Jadi ini juga sebagai informasi, jadi di dalam Masjid Pemuda ada program namanya Tamu Mulia. Ya, ada program khusus untuk para musafir. Nah, jadi para musafir ya atau orang yang sedang safar ada dalam perjalanan mungkin dari mana ke mana lagi mampir di Surabaya, dan mungkin juga kebetulan kehabisan bekal atau memang sekedar pengen mampir di masjid atau pengen iktikaf di masjid, pengen istirahat di masjid. Di sini kita sediakan fasilitasnya. Kita fasilitasi
Kalau mau tidur di ruangan ber-AC ada di sebelah masjid ini ada, lainnya ada ruangan khusus untuk apalanya istirahat di situ. Terus apalanya kita sediakan makanannya, hidangan makanannya. Jadi kalau nginap kebesokannya nanti insya Allah ada sarapan paginya kayak gitu. Terus untuk peralatan mandi sudah tersedia di kamar mandi, ada sabun, ada sampo di situ. Terus ada odol, ada sikat gigi. Kalau lupa mungkin bawa sikat gigi, di sini sudah disediakan, tinggal ngomong sama pihak takmir. Itu termasuk juga ada handuk jika tidak bawa handuk. Itu kita ini semua fasilitas ini semua bisa diakses oleh siapa saja ya, dari usia berapa saja. Jadi monggo kalau kebetulan mungkin lewat di daerah Surabaya lainnya. Nah, khusus di daerah Surabaya mana Barat nih ya? Surabaya Barat, daerah Wiyung ya, ke Braon, itu Balas Kelumprik nomor 13, bisa mampir di Masjid Pemuda kayak gitu. Nanti cuman mungkin karena nanti mungkin bisa kayaknya sudah disut ya, di depan karena memang jalannya sempit, jadi dari depan itu nggak kelihatan Masjid Pemuda itu lainnya, karena memang masih kita ikhtiar ada satu bangunan ya. Ini tempat klinik ya, di mana itu insya Allah kita akan bebaskan, sedang ikhtiar untuk dibebaskan sehingga menjadi Kliniknya akses dibebaskan. Nggak, ya maksudnya rumahnya lah. Rumahnya. Nah, ini kliniknya kan akan pindah ke sebelahnya. Jadi nanti yang tempat yang awal ini akan diratakan sehingga bisa kelihatan dari luar untuk menjadi akses masuk kayak itu, dan juga bisa dibuat parkir dan lain-lain kayak gitu. Jadi harapannya semua kita berikhtiar bahwa dan juga memberitahu bahwasanya masjid apalagi peduli. Seharusnya masjid itu ramah musafir. Seharusnya masjid itu ramah anak, seharusnya masjid itu ramah warga sekitar. Jadi kalau di sini yang mau istirahat dipersilahkan, siapapun orangnya, berapapun usianya. Nah, ini kan juga tadi ada anak-anak lainnya ya, selewatnya begitulah keadaan Masjid Pemuda. Tapi memang masih serba terbatas, kita masih belum apa-apa. Tapi harapannya semua fasilitas ini bisa digunakan sebaik mungkin kayak gitu. Yaitu tadi khususnya buat teman-teman musafir ya. Jadi barangkali kehabisan jadi gak usah bingung, datang aja ke Masjid Pemuda. Gratis, semuanya gratis, nggak dipungut biaya. Itu. Karena memang kita berikhtiar untuk memuliakan, kita yakin bahwa orang yang datang itu bukan orang yang susah, enggak, tapi adalah tamu Allah yang diperjalankan Allah untuk datang ke Masjid Pemuda. Dan seharusnya itu yang kita kita muliakan. Nah, sebagaimana Islam mengajarkan untuk memuliakan tamu. Jadi di sini ada SOP tersendiri ya. Jadi kami para marbot lainnya itu sudah para takmir itu sudah ada SOP penerimaan tamu. Nah, kalau di hotel ada SOP penerimaan tamu hotel, di masjid juga ada. Jadi di sini ya kita sambut dengan baik. Setelah itu kita arahkan ke tempat istirahatnya. Lalu setelah itu kita sediakan hidangan makannya. Biasanya karena ini memang Masjid Pemuda ini di backgroundnya dari kesehatan ya, lainnya bangunnya awal. Nah, kalau dari sejarahnya panjang. Nah, ini kan kebetulan juga ada klinik, jadi biasanya kita sediakan degan. Masya Allah. Ya, degan yang memang fresh lagi baru dipotong, kita potongkan, kita hidangkan, airnya juga ada di situ, jadi enak seger-seger apalagi siang-siang. Masya Allah. Harapannya bisa ya inilah meningkatkan inilah segar lagi ya. Yang capek-capek mungkin setelah itu segar lagi ya, begitulah untuk ini. Dan juga ada program-program yang lain yang mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman para musafir, para teman-teman yang lain, para jemaah yang lain yang ingin mampir ke Masjid Pemuda. Jadi nanti kalau teman-teman mau nyari lokasi ini bisa di searching Google. Ya, sudah ada di Masjid Google. Pemuda 481F atau Masjid Pemuda, Balas Kumpri. Insya Allah langsung ketemu. Ya. Terus apakah ada kontak yang bisa dihubungi, Mas? Ada lahnya. Biasanya kan kita di situ ada di mana di Google-nya juga di Google Map-nya sudah ada dan nomornya, atau bisa di IG. Di Instagram itu ada lahnya. Jadi insya Allah. Instagramnya apa, Mas? Instagramnya sama Masjid Pemuda. Di bawah ini apa ini tulisannya? Jalannya Masjid Pemuda 481F itu ada. Ada kontak di sana, bisa dihubungi
ya, atau bisa di DM juga bisa. Nah, nanti baru kita kita persilahkan. Jadi memang untuk untuk yang mau mampir ke sini kita harapkan untuk konfirmasi terlebih dahulu agar apa? Agar kita bisa persiapan nih untuk menyambut para tamu. Jadi biar bisa maksimal untuk memuliakannya. Jadi kalau tahu-tahu kutub datang ke sini, wah, nah, kita kan kadang juga yang tuangan tegarnya nggak ada, akhirnya kita agak lambat memberikan pelayanan. Nah, itu nggak kita harapkan. Makanya diharapkan konfirmasi dulu, Mas, saya mau main Masjid Pemuda. Oke, siap, kita sudah siapkan di sini. Jadi datang langsung bisa istirahat atau bisa langsung hidangannya bisa langsung disajikan dan bisa langsung dinikmati. Mas, mau ngomong katanya di sini takmirnya umurnya masih muda semua ya? Ya, alhamdulillah yang takmir di sini insya Allah itu sekitar ada 4 sampai 5 orang. Dan itu kita memang umurnya memang masih muda-muda semua lahnya. Yang ketua takmirnya aja umurnya masih di angka 30-an, ya 30 tahun. Seumuran saya berarti. Ya. Ya sesuai namanya ini. Ternyata Allah kasihkan sesuai namanya. Jadi Masjid Pemuda yang ngurus anak-anak muda gitu. Masya Allah. Luar biasa ini. Ya, seperti itu. Oke, cukup ya Mas ya. Oke, siap dan semoga inilah ditunggu kehadirannya di Masjid Pemuda. Nanti bisa konfirmasi lewat IG siap, atau siap. nomor yang ada di Google Map. Ya, siap. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.